Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullaha hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Jamaah sidang salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kajian kita pada kesempatan kali ini yang biasanya kita mengkaji kitab Arba'in Nawawi, 42 hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Di bulan Ramadan ini kita akan mengkaji dengan tema lain, yaitu tema kita pada kesempatan kali ini adalah sebab kenapa kita tidak bisa memahami Allah Subhanahu wa taala atau maksud dari Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk membahas tema ini, kami akan menyampaikan dua kisah yang disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari, kitab Sahih Muslim. Kisah yang pertama adalah kisah tentang 3 bayi yang bisa berbicara. 3 bayi tersebut 3-tiganya dari Bani Israel. Nabi Isa, satu lagi bayi yang ibunya dituduh berzina bersama Juraij. Juraij ini ulama besar dari Bani Israel. Kita tidak membahas Nabi Isa, tidak membahas Juraij. Kita membahas bayi yang ketiga. Bayi yang ketiga ini dikisahkan bahwa sang ibunda sedang menyusui. Tiba-tiba lewat seorang pemuda gagah menunggangi kuda. Kemudian sang ibu berdoa, "Ya Allah, semoga anak saya seperti laki-laki ini." Kemudian mendengar doa dari sang ibunda, sang anak tersebut berhenti dari menyusu, kemudian berkata, "Ya Allah, jangan jadikan aku seperti laki-laki itu." Kemudian di beberapa hari setelah itu, ada seorang suami yang memukuli istrinya dan menuduh sang istri melakukan perbuatan tidak senonoh. Kemudian sang ibunda tadi sedang menyusui sang anak. Sang ibunda kemudian mengatakan, "Ya Allah, jangan jadikan anakku seperti wanita itu." Kemudian sang anak mendengar doa dari sang ibu, melepas lagi dari susuannya, kemudian berdoa, "Ya Allah, jadikan aku seperti wanita itu." Kemudian sang ibu mengatakan kepada anak tersebut, "Sungguh kamu adalah bayi yang tidak benar dan hina. Aku mendoakan kebaikan, kamu malah menolak. Aku mendoakan agar kamu tidak buruk, malah kamu meminta untuk menjadi buruk." Kemudian sang bayi menjawab, "Demi Allah, laki-laki yang gagah yang kamu doakan agar aku seperti dia adalah orang yang zalim." Kemudian wanita yang dituduh berzina, berbuat tidak senonoh oleh suaminya, yang dipukuli tersebut itu adalah wanita sholihah yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kisah yang pertama. Kisah yang kedua, di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
Ini dikisahkan oleh seorang sahabat namanya Sahal radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, marra alaina rajulun, melewati kami seorang laki-laki. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada kami, bagaimana menurut kalian laki-laki tersebut? Kemudian para sahabat menjawab, hariyun in khotoba ayyungkah. Sungguh pantas laki-laki itu jika ia meminang seorang wanita, dia segera akan dinikahkan. Wa in syafa'a yushaffa. Jika dia meminta bantuan, meminta pertolongan, dia akan pantas untuk ditolong. Wa in qala yusma. Dan ketika laki-laki tersebut berkata, dia akan didengarkan. Kemudian dilanjutkan oleh sahabat Sahal, wa marra alaina rajulun min fuqara'il muslimin. Kemudian berjalan melewati kami seorang laki-laki dari kaum fakir umat Islam. Jadi seorang sahabat yang dia miskin. Kemudian Rasulullah bertanya dengan pertanyaan yang sama kepada para sahabat, dan para sahabat menjawab, hariyun in khotoba alla yungkah. Sungguh pantas laki-laki tersebut kalau dia meminang wanita, dia nggak akan dinikahkan. Dan ketika dia minta pertolongan, dia tidak akan ditolong. Dan ketika dia berkata, dia tidak akan didengarkan. Tapi apa jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Hadza khairun min mil'il ardi mithla hadzal rajuli. Sungguh seperti laki-laki ini, dia lebih baik dari apa? Dari dunia dan seluruh isinya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari dua kisah tadi kita dapat menyimpulkan bahwa dunia ini itu ada dua sisi. Sisi lahir dan di sisi batin. Sisi lahir yang nampak, sisi batin yang tidak nampak. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan dalam hikmahnya, al-aqwanu zahiruha ghirratun wa batinuha ibratun. Al-aqwan artinya ciptaan, artinya dunia, artinya selain Allah Subhanahu wa taala. Zahirnya, lahirnya adalah ghirrah. Ghirrah itu artinya tipuan. Wa batinuha ibrah. Sedangkan batin yang terkandung di dalam dunia tersebut adalah ibrah atau pelajaran. Fan nafsu tanzuru ila zahiri ghirratiha. Sedangkan nafsu manusia itu melihat kepada zahir dari tipuannya. Coba kita yang laki-laki ini memilih istri kita dulu karena apa? Karena cantik? Karena menarik? Atau karena mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tungkahul mar'atu, wanita itu dinikahi karena apa? Jamaliha, maliha, nasabiha. Tapi Rasulullah menutup apa? Fadfar bidzatid din. Maka pilihlah yang memilih apa? Yang memiliki
agama, wanita yang memiliki agama. Oh gampang itu Ustaz, nanti kan bisa saya didik setelah menikah. Ini apa? Ini bukti bahwa firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, zuyyina linnasi, dalam surat Ali Imran, dihiasi untuk manusia, bagi manusia, hubbus syahawat, mencintai syahwat, minan nisa'i, dari istri-istrinya. Ini zahir semua. Minan nisa'i, dari istri-istrinya, wal banina, dan anak-anaknya, wal qanatiril muqantarati, itu harta kekayaan semuanya yang disebutkan setelah ini. Itu perhiasan. Yang namanya perhiasan dilihatnya dengan apa? Dengan lahirnya saja, zahirnya saja. Itu dilihatnya dengan zahir. Maka fan nafsu tanzuru ila zahiri ghirratiha. Nafsu manusia itu melihat kepada zahir, lahir dari tipuan itu. Yang nampak indah, keindahan, kenikmatan, itu semuanya zahir. Wal qalbu yanzuru ila batini ibratiha. Sedangkan hati itu melihat kepada batin dari pelajaran yang terkandung di dalam dunia tersebut. Jadi batinnya bagaimana? Tadi yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu mengajak kepada para sahabat, jangan lihat lahirnya, dilihat batinnya. Maka yang lahirnya fakir tadi, sahabat lewat. Ini hebatnya para sahabat. Para sahabat itu ketika meriwayatkan sesuatu yang zahirnya itu jelek, dirahasiakan namanya. Gak ada namanya, rojulun saja. Seorang laki-laki lewat dari kaum fakir umat Islam ketika itu. Jadi dirahasiakan. Ini yang fakir ternyata menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih baik dari bumi ini dan seluruh isinya. Kalau sekarang kan rebutan isinya bumi, Pak. Sekarang rebutan isinya bumi. Ternyata orang yang fakir itu lebih baik daripada bumi dan seluruh isinya. Ini Rasulullah melihat dari sisi apa? Dari sisi lahir? Bukan, tapi dari sisi batin yang dilakukan oleh orang yang secara zahirnya dia buruk. Ternyata lebih baik dari bumi dan seluruh isinya. Rasulullah ingin mengatakan bahwa yang ini lebih baik daripada yang pertama tadi. Ini kandungan dari apa? Zahir dan batin yang ada di dunia. Maka jika kita dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, kita hanya melihat lahirnya saja, artinya kita melihat hanya dengan mata kepala, tidak dengan mata hati. Ya, tidak dengan mata hati. Berkali-kali kami ceritakan dalam majelis, termasuk di sini. Yang duduk di depan ini bukan orang yang ikhlas. Kami ketika kajian di sini belajar hadis innamal a'malu binniyat. Hadis yang pertama. Di banyak kitab hadis disebutkan innamal a'malu binniyat, itu hadis yang pertama. Seperti surat Al-Fatihah. Hadis innamal a'malu binniyat itu dalam ilmu hadis. Sahih Bukhari dimulai dengan innamal a'malu binniyat. Banyak kitab-kitab lain dimulai dengan innamal a'malu binniyat. Itu seperti surat Al-Fatihah. Kesimpulannya satu, ikhlas. Kami belajar satu hadis itu 2-3 bulan. Secara teoritis dipelajari detail. Intinya ikhlas. Tapi buktinya setelah kembali ke Jakarta,
menetap di Jakarta, melakukan taklim seperti ini, pengajian seperti ini. Tidak sesekali kami naik ke mimbar untuk jadi khutbah, jadi khatib. Kemudian sholat juga. Kan sudah maklum di Jakarta ini dan sekitarnya. Itu kalau sudah diundang seperti itu selesai, kalau nggak ditransfer disalami amplop. Itu saya tidak paham artinya ikhlas. Sebelum saya naik mimbar, turun dari mimbar, disalami amplop sampai rumah, ditelepon DKM-nya, DKM-nya ngomong, Ustadz, amplopnya tertukar. Tertukar dengan Bilal. Bukan 1:10 Pak ya. Setelah ditelepon itu mungkin tidak secara zahir DKM-nya yang salah. Tapi sengaja atau tidak? Nggak mungkin sengaja. Pasti mungkin di sakunya ada 2 amplop, 3 amplop tertukar. Tidak mungkin disengaja. Kalau yang disengaja itu kan yang dioplos itu Pak ya. Itu tidak mungkin disengaja. Akhirnya saya nanya ke diri saya, ini yang salah siapa? Yang salah sepertinya saya nggak ikhlas. Ternyata benar, setiap kali kami ada kebutuhan lebih, itu undangan banyak. Nah itu Allah meminta kita untuk ikhlas, dan saya nggak paham ikhlas ketika itu. Yang saya pikirkan, saya harus menyampaikan, setelah menyampaikan saya dapat amplop, amplopnya menggunakan untuk kebutuhan. Ternyata itu salah. Sampai kemudian kami ceritakan hal ini kepada para guru, kepada kiai, kepada syekh. Kemudian guru kami yaitu Syekh Muhammad Fadil Al-Jilani, beliau mengatakan, ini tiba-tiba mengatakan, Askah, kamu kalau diundang ceramah, khutbah, terfikir setelah kamu ngisi, kamu dikasih amplop, maka isi amplop itu haram kamu makan. Ini haram dari mana? Haram dari syariat. Secara syariat itu hadiah diberikan. Hadiah diberikan. Kalau hadiah diberikan diterima boleh dong. Itu syariat. Ternyata ini bukan membicarakan syariat, tapi membicarakan hati. Bukan membicarakan zahir, di dalam amplop itu ada nominal uang, bukan. Tapi membicarakan hatimu bagaimana. Hatimu bagaimana? Ikhlas atau tidak? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu maksud dari batin. Ya. Ada makna yang terkandung dari sebuah kejadian, sebuah ketetapan. Maka tadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan, oh ini sahabat nih ganteng, kaya, raya, bersih, pakaiannya bagus. Kalau dia meminang akan segera dinikahkan, pantas untuk dinikahkan. Kalau dia berbicara akan didengar. Kalau dia meminta bantuan, dia akan ditolong. Berapa banyak orang yang meyakinkan pinjam ke kita nggak balik kan? Maka kita harus mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian itu. Apa itu namanya? Itu ibrah. Itu batin dari sesuatu yang ada di dunia ini. Itu batin yang terkandung dari dunia ini. Maka kalau kita hanya menggunakan mata penglihatan, kita akan menilai seperti tadi. Kita hanya lihat zahirnya saja, tidak dipelajari, tidak difahami, tidak dihayati. Seperti apa? Apa nunggu anak kita yang ngomong, bayi ngomong? Enggak, sudah sulit di zaman sekarang. Ada bayi ngomong itu sulit. Sekarang banyak yang ngomong apa itu?
Oh kok kamu, na'udzubillah, kok kamu hamil? Oh iya, ini seperti Nabi Isa dulu. Mustahil itu di zaman sekarang. Terus ada orang juga itu yang ketangkap melakukan perbuatan gak senonoh, katanya bisa membelah diri, itu kembarannya. Itu dari mana? Seperti itu. Maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ajaran Islam ini mengajarkan kepada kita untuk belajar, karena zahir dari syariat itu sudah mengatur benar tidak secara syariat, baru setelah itu dilihat secara hakikat, yaitu hati. Maka kalau secara hati kita sudah bisa mengambil hikmah seperti tadi, seperti apa yang dicontohkan oleh bayi tadi, atau seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana melihat sesuatu, maka kita sudah melihatnya dengan hati, dengan hati. Dan ini di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Baqarah, surat Al-Baqarah, dalam ayat puasa yang biasanya sudah pasti setiap khotib, kemudian setiap penceramah akan membahas itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun artinya agar kalian bertakwa. Takwa itu menurut Rasulullah apa? At-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Di mana? Di hati. Coba kita coba sekarang. Nanti malam mungkin sholat tarawih di sini. Kemudian imamnya di rakaat pertama baca waladhdallin amin. Kemudian dia baca bismillahirrahmanirrahim alif lam mim. Kalau di hati kita masih terdetik, ya Allah ini Al-Baqarah atau Ali Imran ini panjang ini gitu kan. Kalau terdetik seperti itu, maka kita sholatnya masih sholatnya anak kecil. Yang di pikiran kita itu masih apa? Ini panjang. Kalau panjang capek. Lutut ini sakit. Maka harus diselesaikan dengan apa? Diselesaikan dengan ilmu, dengan syariat. Yang namanya sholat sunnah itu boleh dilakukan sambil duduk. Boleh dilakukan sambil duduk. Jadi kalau capek duduk sholat tarawih tidak apa-apa. Itu dengan ilmu. Tapi kemudian ini syariat. Salah atau tidak? Tidak salah. Tapi masa usia kayak saya duduk? Itu hakikat. Hal seperti itu juga pernah kami alami. Kami sampai di Mesir waktu kuliah itu 17 Ramadan. Dengan PD-nya kami mau sholat. Di Mesir rata-rata 1 juz bacanya. Bahkan lebih. Sebagian masjid lebih. Waktu 1 juz itu 2 rakaat masih kuat. Rakaat ketiga sudah kuda-kuda dasar kita Pak. Sudah turun gitu. Seperti silat itu. Rakaat keempat salam kami, setelah itu lanjutkan di rumah baca Al-Ikhlas. Dan itu berjalan berapa? 2-3 tahun. Setelah itu baru terbiasa. Jadi hal seperti ini tidak bisa. Ini urusan apa? Urusan lahir sama batin. Ada teman juga, kami punya guru pakar usul fikih di Al-Azhar. Itu namanya Syekh Usamah Abdul Azim. Beliau punya masjidnya jarang yang sholat sedikit, paling 2 shaf, 3 shaf, 4 shaf, sedikit dibandingkan masjid-masjid yang lain. Saya hanya pernah sholat di situ, sholat Jumat sekali. Sholat Jumatnya mulainya jam 1, selesainya jam 3. Khutbahnya sebentar, bacanya 2-3 juz. Itu sholat Jumat pertama dan terakhir.
Kami belum sampai di level itu. Setelah itu ternyata ada yang lebih parah dari kami. Saya punya sahabat, sekarang kiai di Situbondo, Jawa Timur. Dia cerita diminta oleh Syekh Utsama Abdul Azim untuk apa? Untuk sholat taraweh di masjid itu. Sholat dia, Isya. Maklum, masjid itu 3 hari sekali, 4 hari sekali. Itu hatam Al-Quran di sholat 5 waktu. Setelah itu dia sholat Isya, rakaat pertama hampir 1 juz. Rakaat kedua sama. Dia kira salam, ternyata tidak. Kata dia apa? Di hati saya Aska sudah terdetik, ini berarti pakai formasi 4-4-3. Salatnya 4 kali salam, 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, 3 rakaat witir salam. Setelah rakaat keempat, ternyata tidak salam, masih berdiri. Jadi 8 rakaat itu 1 salam. Sampai teman tadi itu mengatakan, rakaat ke-6 kaki saya sudah tidak kuat. Akhirnya imam masih berdiri, saya salam sendiri, kata dia. Setelah itu apa? Setelah itu besoknya tarawih itu lagi. Ya enggak lah, itu pertama dan terakhir. Itu masih ada di zaman kita yang seperti itu. Ya, masih ada di zaman kita yang seperti itu. Ada tidak di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu? Ada. Sayyidina Utsman itu sholat malamnya 1 rakaat hatam Al-Quran. Kenapa bisa? Karena melihatnya dengan hati, bukan dengan mata kepala, bukan dengan hitung-hitungan jasmani. Imam Abu Hanifah pernah kita ceritakan juga, pernah berdoa beliau, ya Allah berikan kemampuan kepadaku untuk sholat subuh dengan wudhu sholat isya. Kata beliau apa? Alhamdulillah sudah 30 tahun atau lebih di riwayat itu aku melakukan itu. Beliau setelah sholat isya, sholat sunnah ba'diyah isya 2 rakaat, hatam Al-Quran, salam adzan subuh. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa seperti itu? Karena itu melihatnya dengan hati, dengan batin, bukan dengan yang lahir. Ada seorang ulama besar mazhab Syafi'i di Mesir, itu bahkan dikatakan bahwa beliau adalah, kalau membuat mazhab itu sudah pantas, itu masa lalu, sudah ratusan tahun yang lalu. Itu beliau lumpuh kakinya. Tapi setiap kali qomat, beliau bisa berdiri sholat. Setelah assalamualaikum lumpuh lagi. Kalau kita kan kebalikannya, kalau qomat pura-pura nyenyak. Itu kita. Ini apa yang terjadi? Ini karena melihatnya dengan mata hati dan kenikmatan. Kenikmatan. Maka ada tidak tanda dari amal perbuatan kita bahwa amal perbuatan tersebut diterima? Ada. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, man wajada samrota amalihi ajilan, barang siapa mendapatkan buah dari amal perbuatannya itu di dunia. Nah, buah amal perbuatan di dunia itu apa? Kenikmatan. Kenikmatan melakukan ibadah, kenikmatan bersedekah, kenikmatan tahajud, kenikmatan membaca Al-Quran. Kenikmatan. Saya tidak mengatakan itu kenikmatan karena pekerjaan kita. Ini kita bahas pekerjaan. Kalau ceramah seperti ini dianggap pekerjaan, maka itu bukan lillahi ta'ala, itu zahir. Hanya sekedar mata pencaharian artinya.
Bagaimana hal seperti ini bisa menjadi ibadah? Kalau bapak-bapak kan enak ngelihatnya, kami ini pakai pakaian seperti ini, peci, alim, pernah di Mesir begini. Belum tentu. Oh, amplopnya tertukar, galau kan? Bagaimana kalau ini juga kita refleksikan ke pekerjaan kita di kantor? Lillahi ta'ala atau tidak? Atau karena hal-hal tertentu? Padahal semua itu Allah yang mengatur, beban-beban kehidupan kita itu Allah yang mengatur. Maka ketika semua yang kita lakukan di dunia ini, semua lillahi ta'ala, maka itu tercatat sebagai ibadah. Dan ketika kita menikmati ibadah itu, maka itu namanya nikmat sehingga melakukannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun itu, nggak harus duduk seperti ini ceramah, nggak harus jadi imam, tidak. Bahkan di kantor, memimpin, di dalam keluarga, berdagang di pasar, semuanya nilainya ibadah kalau lillahi ta'ala. Semuanya lillahi ta'ala. Nah itu kalau kita nikmati, kita fahami secara batin, melihatnya dengan hati, dan kemudian kita mendapatkan kenikmatan-kenikmatan itu seperti kenikmatan para ulama tadi yang kita contohkan. Maka itu fahuwa dalilun ala qabuli amalihi ajilan. Maka itu adalah bukti, dalil akan diterimanya amal perbuatannya di akhirat. Jadi Imam Abu Hanifah sholat ba'diyah isya itu, apa sadar beliau? Beliau itu merasa sendiri bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa berdua bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya gak terasa hatam Al-Quran. Kalau kita alif lam mim sudah yang terpikir Al-Baqarah, Ali Imran, apalagi panjang. Padahal yang jadi imam juga paham bahwa ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menceritakan bahwa Sayyidina Mu'adz bin Jabal itu pernah mengimami sholat subuh rakaat pertama Ali Imran, rakaat kedua An-Nisa. Selesai sudah terang. Para sahabat protes ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah memanggil Sayyidina Mu'adz. Sayyidina Mu'adz dikatakan oleh Rasulullah, ya Mu'adz, afattanun anta? Kamu tukang fitnah wahai Mu'adz. Ini gimana Rasulullah? Kok dikatakan tukang fitnah? Ternyata imam itu juga harus paham kondisi makmumnya. Apa ada di antara imam-imam itu baca Al-Baqarah full Al-Baqarah? Nggak mungkin. Dia juga memiliki standar. Kalau ada imam yang terlalu panjang dan itu sholat sunnah, duduk, itu boleh. Kenapa? Karena sholat sunnah. Kalau memang sudah tidak kuat, itu secara zahir dan batin. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan ini meningkatkan ketakwaan kita dan menganugerahkan kepada kita untuk dapat menyeimbangkan antara pandangan lahir dan pandangan batin dalam memahami kehidupan kita masing-masing dan garis takdir kita masing-masing. Terkhusus di bulan Ramadan ini, semoga kita tidak termasuk dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'. Di riwayat lain, wal atash. Berapa banyak orang yang berpuasa yang tidak mendapatkan pahala dari puasanya kecuali ju', lapar, wal atas, dan dahaga. Dan semoga kita tidak termasuk dari golongan itu, karena yang melakukan hal seperti itu hanya orang awam. Itu puasanya orang awam. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai golongan dari puasanya orang yang khusus di bulan Ramadan ini. Dan semoga meningkatkannya lagi menjadi puasa dari orang-orang yang terkhusus dari yang khusus, yaitu seluruh amal perbuatannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin.
ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Biasanya kalau minggu pagi kan ada kopi, ada teh, ada makanan. Nah, sekarang kan nggak ada. Jadi kita gantikan dengan pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan maka dipersilahkan. Tidak ada? Jika tidak ada, enggak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan judulnya tadi, untuk tidak memenuhi karena yakin masih Allah. Tapi ceritanya cukup banyak ya. Dari ustaz-ustaz yang perilakunya beda-beda. Apa yang termasuk melaksanakan sholat tadi yang sama dan sebagainya, itu apa termasuk yang sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau bagaimana? Kalau kita tahu bahwa semua kan ibadah karena keikhlasan dan keimanan, itu baik dan buruknya itu seperti apa kita juga tidak paham sekali. Kadang-kadang tergantung dunia. Makanya kalau ada yang berbeda, bagaimana menyimpulkannya? Itu yang disampaikan. Terima kasih. Bagaimana cara kita menyimpulkan jika ada perbedaan-perbedaan? Jika ada perbedaan-perbedaan yang terjadi di antara kita. Pertama, yang kita jadikan standar adalah syariat. Syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau ada satu tidak melanggar syariat, yang kedua melanggar syariat, kita pilih yang mana? Kita pilih yang tidak melanggar syariat. Nah, kalau dua-duanya sama-sama tidak melanggar syariat, sesuai dengan syariat, kita pilih yang mana? Untuk melatih batin kita, maka pilih yang paling berat bagi nafsu kita. Yang paling berat bagi nafsu. Contohnya, nafsu kita kan pengennya makan di bulan puasa. Maka Allah mengatakan, jangan makan, tahan itu. Itu nafsu. Jadi tanyakan ke diri kita, yang mana dari dua pilihan ini yang paling berat. Maka itu yang harus diambil. Itu untuk melatih. Untuk melatih. Kalau tidak mampu, kita ambil yang paling ringan. Karena apa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah dihadapkan kepada dua perkara kecuali memilih yang paling mudah di antara keduanya. Kenapa itu? Karena itu yang terbaik untuk umatnya. Coba bayangkan kita sholat 50 kali sehari. Tidak dikorting jadi 5. Terbayang kan? Nggak nyampe. Berapa? Sejam sholatnya 2 kali berarti. Lebih. Itu kan berat. Tapi sudah didiskon oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai jadi 5. Itu kan yang ringan. Tapi pahalanya sama dengan 50. Itu umat Islam. Jadi kalau ada yang dua hal yang tidak bertentangan dua-duanya dengan syariat, maka pilih yang paling berat bagi diri kita dan nafsu kita. Maka ini ada cerita, sepertinya pernah kami ceritakan di sini di kajian subuh, di masa hidup Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu ada seorang pendeta. Pendeta ini sakti. Jadi dia bisa melihat sesuatu yang tidak dilihat, yang tidak terlihat.
Sampai kemudian murid-murid dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menemui pendeta tersebut, tapi membawa belati di punggungnya, di belakang punggungnya. Sebelum masuk rumahnya, di depan pintu, pendetanya sudah ngomong, kalian gak boleh masuk sebelum belatinya diletakkan. Tambah penasaran murid-murid Syekh Abdul Qadir tersebut. Setelah masuk ke pendeta, pendetanya ditanya, kamu ini kan Kristen, kok punya kemampuan seperti itu bagaimana ceritanya? Apa amalannya? Nah ini kayaknya yang nanya orang Indonesia ini. Biasanya kan nyarinya yang begitu-begitu kan. Ini amalannya apa, baca apa, zikirnya apa, baca ini sekian, oh sakti, bisa terbang, bisa melihat. Wah, itulah orang, kita sukanya yang seperti itu. Dijawab oleh pendeta tersebut, aku punya kemampuan seperti ini karena aku melawan hawa nafsuku. Jadi kalau nafsuku mengatakan ingin makan, aku tanya, pengen makan, maka saya nggak makan. Kalau nafsuku ingin minum, maka aku nggak minum. Terus seperti itu dalam semua perkara. Akhirnya muridnya Syekh Abdul Qadir tadi nanya, ini karena muridnya wali besar. Dia nanya, coba tanyakan ke nafsumu, mau nggak dia mengucapkan 2 kalimat syahadat? Saya beri waktu kamu 3 hari. Setelah 3 hari didatangi lagi itu pendeta oleh murid-murid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Setelah didatangi pendetanya diam. Bagaimana? Sudah kamu tanyakan ke nafsumu? Kemudian dia ngomong, saya sudah tanyakan dan nafsu saya melarang itu. Maka sekarang saya ucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi ternyata melawan hawa nafsu yang zahir itu memberikan keajaiban-keajaiban. Tidak hanya kepada yang beriman. Ini yang tidak beriman aja diberi keajaiban, apalagi kita yang beriman. Apalagi kita yang beriman. Jadi kalau ada orang sakti menunjukkan hal yang aneh-aneh, tapi dia nggak ada yang sesuai dengan syariat, artinya itu bukan karomah. Itu bukan karomah. Jadi harus sesuai dengan syariat. Kenapa? Karena melawan nafsu. Karena melawan nafsu. Maka itu salah satu cara, ya, salah satu cara untuk mengetahui. Jadi kalau ada perbedaan bagaimana? Selama perbedaan tersebut itu tidak bertentangan dengan syariat, maka yang dilawan adalah nafsunya. Adalah nafsunya. Contoh, saya dari kecil dididik sampai sekarang, bahkan di Mesir itu saya Muhammadiyah. Saya pemegang kartu anggota Muhammadiyah di Mesir. Kami anggota Majelis Tarjih, pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah di Mesir. Itu kan biasalah diskusi sama teman-teman Nahdlatul Ulama tentang maulidan, tentang kunut, tentang ini, tentang itu, gitu kan. Terkadang kita dengan banyaknya pengetahuan kita tentang hal itu, kita tetap mengambil pendapat yang diambil oleh organisasi kita. Terkadang seperti itu. Tapi terkadang harus kita lawan juga. Terkadang harus kita lawan. Untuk apa? Untuk bentuk pendidikan kepada masyarakat bahwa perbedaan ini tidak memecah belah. Jadi kami ketika kembali ke daerah kami, ya Muhammadiyah, sholatnya biasanya 4-4-3. Kalau saya imam, saya nggak mau jadi imam kecuali sholatnya 2-2. Kenapa? Nggak ada yang berani komentar. Kenapa? Karena saya tahu dalilnya. Itu kadang melawan diri kita, tapi bukan untuk ingin menunjukkan, bukan. Sehingga kemudian saling paham, saling memahami. Oh iya, bisa sholat seperti ini, bisa sholat seperti ini. Kunut tidak kunut, itu dua-duanya benar. Yang tidak benar adalah yang tidak sholat subuh atau subuhnya kesiangan. Itu tidak benar. Maka ketika imamnya kunut, ya saya kunut. Kalau imamnya tidak kunut, ya saya tidak kunut. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, ju'ilal imamu liyutamma bihi. Dijadikan imam itu untuk diikuti. Untuk diikuti. Itu menghilangkan keegoisan hati diri kita.
keegoisan di dalam diri kita. Tapi tidak bisa langsung. Kalau langsung ada masjid, kemudian kita diundang, kita tanpa mengetahui kondisi masjid itu, masjidnya nggak pernah kunut, kemudian kita tiba-tiba kunut. Akhirnya apa? Akhirnya nggak diundang lagi. Kalau tidak diundang lagi, pendapatan berkurang, begitu kan? Itu zahir. Kita tidak membicarakan zahir. Kita membicarakan bagaimana ilmu ini sampai. Ilmu ini sampai. Bahwa kita itu bersatu. Harus bersatu selama tidak melanggar syariat. Demikian juga sebaliknya. Untuk merubah itu butuh. Untuk memahamkan itu butuh proses. Butuh proses dan terkadang kita juga ditentang. Tapi itu tergantung keikhlasan kita dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala untuk kita untuk menyatukan umat ini selama kiblatnya masih sama. Selama kiblatnya masih sama, Tuhannya masih sama, nabinya masih sama. Yang beda cuma beberapa hal saja dan itu diperkenankan oleh syariat, maka ikutilah yang paling berat dengan nafsu kita. Pertama berat sekali pertama. Enggak, yang benar itu enggak kunut. Jadi kunut itu gimana gitu, itu dulu. Tapi karena kemudian kita belajar, setelah belajar pertama ingin unggul, setelah itu ternyata salah. Kita harus sama-sama. Tidak ada bedanya. Kita tidak ada bedanya. Kalau yang aneh-aneh itu kan ada masjid kok sholat Jumat di gereja, itu kan salah kalau gitu. Kecuali di Palestina hancur semuanya, gereja yang ada sholatnya di enggak apa kalau seperti itu. Tapi kalau di Indonesia, masjid banyak sebanyak itu, masjidnya kosong, sholat khutbah apa di gereja, sholawatan di gereja, ya apa itu? Itu bukan toleran itu namanya. Itu bukan toleran. Terus akhirnya masjidnya direbut orang, golongan yang lain yang beda paham tengkar lagi kita. Itu kan kita sibuk dengan hal-hal yang sebenarnya tidak urgen dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Itu yang dapat kami sampaikan. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Mungkin kita cukupkan sampai sekian. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.